Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan membahas CorelDRAW. Pengenalan CorelDRAW, tool-toolnya ini buat apa fungsinya, dan lain sebagainya. Terus sebelum kita masuk kepada pembahasan, silakan bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu untuk mensupport kami agar selalu semangat membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, yang pertama ini kita langsung saja masuk ke aplikasi CorelDRAW nya. Oke, langsung kita buka saja. Di sini saya memakai aplikasi CorelDRAW X7. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini tampilan aplikasi CorelDRAW-nya. Oke, langsung saja kita buka di New Document. Kita pencet klik New Document. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini name. Oh, ini name. Nama dokumen. Mau dikasih apa nama dokumen kita? Contoh, menggunakan tool CorelDRAW. Terus bawahnya size, ukuran ini A4, A5 atau C3, terserah Anda. Oke, kita menggunakan apa? Di bawahnya lagi ini ukurannya milimeter, inci, pixels, point, pixel, dots, sentimeter atau yang lainnya. Kita menggunakan sentimeter aja. Di sini ada portrait, landscape. Oke, selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi yaitu primary color mode. Oh, jadi di sini ada dua warna di CorelDRAW tuh. Ada yang warna RGB dan ada warna CMYK. Jadi perbedaannya, kalau warna RGB itu warna yang bukan untuk printer. Jadi ketika kita ingin mendesain sebuah logo untuk media sosial atau web, maka kita menggunakan warna RGB. Dan sebaliknya, ketika kita ingin mendesain sebuah banner, pamflet, poster, dan lain-lain, maka kita harus menggunakan warna CMYK supaya warna yang ada pada desain kita tidak pudar. Oke, itu sudah. Dan selanjutnya klik langsung kita open. Nah, ini tampilan aplikasi CorelDRAW-nya. Oke, dan yang pertama di atas ini namanya title bar. Di bawahnya title bar ini namanya menu bar. Di bawahnya lagi ada standar toolbar. Di bawahnya lagi ada property bar. Dan di sini kiri ada toolbox.
ini di tengah-tengah namanya workspace, lembar kerja kita. Oke, kita langsung lanjut, kita bahas yang pertama, toolbox-nya. Apa sih pengertian toolbox itu? Toolbox itu adalah bagian dari CorelDRAW yang berisi tool-tool yang sangat penting di saat kita mendesain. Oke, yang pertama toolnya namanya Pick Tool. Pick Tool adalah tool yang berfungsi untuk menyeleksi, mengubah posisi dan ukuran, serta memutar objek yang dipilih. Contoh, jadi begini contohnya kita ini. Nah, ketika kita ingin menyeleksi ini, maka kita pencet atau klik Pick Tool. Nah, tuh seleksi. Nah, atau ingin menggeser, nah maka kita pencet Pick Tool. Atau kita ingin memutar, nah maka ini fungsinya Pick Tool. Oke, selanjutnya di bawahnya namanya Shape Tool. Shape Tool berfungsi untuk menyunting atau mengubah bentuk objek dengan manipulasi titik-titik. Nah, ini kita ingin membuat sebuah segitiga, maka kita bisa dieditnya dengan Shape Tool. Pencet Shape Tool, nah bisa dipilihin, kita bisa juga segitiga atau yang lain. Tuh, kita pencet nanti, nah bilang itu akan membentuk segitiga sesuai dengan keinginan kita membentuk apa. Nah, oke, selanjutnya di bawahnya ada crop. Crop adalah tool yang berfungsi untuk membuang atau menghilangkan daerah yang tidak diinginkan pada suatu objek. Jadi kita menginginkan objek ini aja, contohnya kita pencet crop. Nah, nanti ini akan hilang, kita pencet enter. Nah, sesuai keinginan kita. Nah, ini fungsi dari crop. Oke, selanjutnya di bawahnya ada zoom tool. Tidak asing lagi ya mendengar kata-kata zoom, yaitu zoom adalah untuk memperbesar, memperkecil tuh. Nah, oke. Di bawahnya lagi ada freehand tool. Freehand tool adalah tool yang berfungsi untuk membuat garis tunggal pada saat membuat kurva. Contoh, kita ingin membuat itu, nah ini fungsi N. Atau juga bisa untuk meniru. Sini kita tuh meniru bidang, kita buka dulu. Kita ingin meniru bidang ini, masih nih bidang ini, maka kita bisa menggunakan freehand tool. Banyak di sini macamnya, ada bezier, pen, point to curve. Saya biasanya memakai pen dan point to point, 3 point curve. Nah, tuh kita bisa meniru. Nah, ya. Oke, di bawahnya lagi ada
Smart Fill Tool. Smart Fill Tool ini tool yang berfungsi untuk mengisi atau memberi warna pada suatu bidang objek yang dibatasi oleh perpotongan garis. Oke, contohnya begini. Nah, ini ada bidang objek, kita mau warnain ini, maka kita tuh warnanya tuh, kita pilih di sini warna kuning untuk di sini. Nah, untuk mewarnai ini 14 garis-garis, mewarnai bidang. Oke, di bawahnya yaitu ada rectangle tool. Rectangle tool tidak asing lagi, yaitu tool yang berfungsi untuk membuat bentuk bidang persegi atau persegi panjang. Nih, kita membuat persegi panjang. Nah, ketika kita ingin membuat persegi, maka kita memencet dibarengi dengan memencet tombol Ctrl+N yang membuat bidang persegi. Tuh. Oke, selanjutnya di bawahnya ada ellipse tool. Nah, ellipse tool tidak asing lagi, yaitu untuk membuat gambar elips atau lingkaran. Nah, caranya supaya kita membuat lingkaran yang benar-benar bundar, maka kita dibarengi dengan menekan tombol Ctrl+N. Nah, tuh. Terus di bawahnya lagi ada yang namanya polygon tool. Polygon tool adalah tool yang berfungsi untuk menggambar bentuk persegi banyak hanya dengan drag dan klik mouse. Nih, perseginya tuh. Ada yang ini. Kita ingin tambahin lagi segi 5, segi 7, atau dan di sini ada macam-macam. Ada star, kompleks. Kalau bintang ini tuh kita ingin bintang 6 tuh, banyak, terserah, banyak macamnya di sini. Oke, di bawahnya ada basic text tool. Text tool yang berfungsi untuk menambah atau mengedit teks, baik teks artistik maupun keterangan. Tuh, ini menu teks untuk teks dari pilih contoh desain untuk teks. Jadi terus yang di bawahnya lagi ada yang namanya parallel dimension tool. Parallel dimension tool tool yang berfungsi untuk menggambar garis miring menjadi bidang dimensi. Nah, ini pencet aja langsung di sini. Ini membuat garis itu miring. Nah, selanjutnya di bawahnya ada straight line connector tool. Tool yang berfungsi untuk membuat garis lurus untuk menyambungkan dua objek. Nah, garis contoh. Terus ya, terus di bawahnya ada yang namanya drop shadow. Drop shadow ini untuk membuat bayangan. Ini warnain dulu
bayangan. Tuh, ada bayangannya. Mini di sini nah. Tuh. Oke, di bawahnya lagi ada transparan. Transparan itu supaya transparan. Nah, tuh transparan. Oke. Di bawahnya lagi ada itu. Jadi kita tool yang berfungsi untuk mengambil contoh suatu warna objek. Atau kita ini ambil warna yang ini nih untuk bidang ini, maka kita memakai EYT drop tool. Tuh. Terus di bawahnya lagi ada interaktif fill tool. Nah, itu membuat banyak warna. Untuk membuat banyak warna. Ingin merah putih di sini. Oke. Nah, di bawahnya lagi ada outline untuk di sini. Untuk ini. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini tentang tool-tool yang berada di CorelDRAW. Oke, kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan di kolom komentar saja.